mutola berikutnya anu aya kaitanana sareng Natal. Pertama kumaha kuno ngucapkeun Natal. Mengharapkan pukulan ditinggali mereka mengharapkan akan Nabi anu memenangkan dari mereka dari ijtihad, tapi ijtihad dia tidak terlepas kabehnya pada dalil. Kayak dalilnya anu mengharapkan pada dalil Al-Quran dan hadis dalil. Anu memenangkan Al-Quran dalilna, hadis dalilna. Anu memenangkan pada Al-Quran dalil. Anu ngaharapkan pada Al-Quran dalil, pada hadis dalil. Sabua bae. Mulai bingung kaulah, Pak kunaon? Mengharapkan pada dalil Al-Quran pada hadis oke dalilna, atau mengharapkan pada dalil Al-Quran yang pada hadis. Dalil anu dipakai secara global, secara terperinci menjelaskan tentang kebenaran. Oke, dalil anu dipakai kudu ngaharamkeun, kudu ngabeunangkeun eta dalil secara ijma, secara global untuk menyatakan dirinya teh benar. Maka dia ranahna teh ijtihad. Anu ngaharamkeun ijtihad, anu ngabeunangkeun ijtihad. Ijtihad teh naon? Ijtihad teh kurang jamaah, mengerahkan kemampuan pikir menggali dalil-dalil anu kesimpulanana supaya aya ketetapan hukum beunang apa beunang, haram apa halal. Jadi terpakai dalil pakai ijtihad. Anu ijtihad teh saha? Para alim, para ulama. Cara eta mau mengurai, memecahkan Al-Quran dikurai supaya saat dikurai dia teh bisa dimengerti ku jelema awam. Seperti orang contoh dia. Orang dokter diberi obat, mereknya beda, tapi khasiatnya sama. Mula pe boga panitik mula diabetes. Dokter diberi obat dia, ini obat diabetes. Kalau obat ke dokter lain, berarti obat diabetes, mereknya beda. Ditanyakan pula komponen nama sarua dengan beda pabrik, beda pabrik sarua komponen nama sarua dengan beda pabrik. Nah kemudian anu ngaharapkeun jeung ngabeunangkeun sarua tina Al-Quran apa sarua anu nya nu ngabeunangkeun. Itu memang beda ijtihad, beda pendapat. Anu ngaharapkeun oge beda ijtihad, beda pendapat. Sadayana maqasidus syar'ina tujuanana teh kamaslahatan. Di dia anu ngaharamkeun ngucapkeun Natal di antarana ulama Saudi bin Baz, Ahmad bin Baz ulama Wahab. Kemudian
Musaimin, Ibnu Musaimin, ulama Wahabi. Ibrahim bin Ja'far, Syekh Ja'far At-Tahawi. Tetapi anu memenangkan Syekh Yusuf Qaradawi. Syekh Yusuf Qaradawi itu ketua ulama sedunia, ahli Profesor Dr. Ali Jumu'ah, guru besar Al-Azhar, luar jamaah, kemudian seorang mufti besar. Mustafa Zarqo, terus mufti Al-Azhar, mufti Mesir, mufti Eropa. Orang ditinggali di dua kubu nggak benar gedung nggak benar, memang berbeda latar belakang yang berbeda. Ketika ulama Mesir membolehkan mengucapkan Natal, Mesir itu 30% dari Katolik Kristen. Wajar bergaul sehari-hari. Apakah pertemanan, teman bisnis, atau teman lain. Mufti Eropa, wajar mereka hidup di komunitas yang dimana minoritas. Para seperti Sukordowi, beliau wajar seorang tokoh ulama internasional, Komito Alam Islami, yang pergaulannya itu berdampingan dengan para tokoh agama di dunia, bertemu dengan Paulus, bertemu dengan para rahib Yahudi. Ini ayat beda. Pertama, yang mengharapkan berdasarkan ayat waladina la yashhaduna zura wa idza marru billahi marru kirama. Al-Qur'an ayat 72. Hadis nama tasabbaha bi qaumin fahuwa min. Ayat ini lain menunjukkan secara secara jelas haram mengucapkan Natal lagi. Namun ayatnya menyebutkan tidak akan masuk surga orang-orang yang menyaksikan dan kebohongan, kepalsuan, jadi saksi palsu. Apabila mereka lewat ke tempat yang tidak ada manfaatnya, harus diroma, mereka lewat dengan menjaga diri. Ayat ini menceritakan tentang secara umum di antaranya orang yang tidak masuk surga itu orang yang akan menjadi saksi palsu, saksi bohong. Orang-orang Kristen menyatakan Yesus atau Isa itu adalah anak Tuhan. Anak Tuhan. Kalau kita menyatakan Natal, berarti menyatakan Yesus anak Tuhan. Sama dengan kita ini mempertegas, memperkuat Yesus itu sebagai anak Tuhan. Ya, mereka keras dalam mengucapkan, tidak boleh mengucapkan Natal. Tadi secara umum mentasabbaha bi qaumin fahuwa minhum. Ini umum. Siapa yang menyerupai satu golongan, maka dia bagian dari golongan. Dukung apa ya? Kelompok yang kedua undang-undang itu berdasarkan Al-Quran, surat Al-Mumtahanah, ayat 8. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Ya, disebut Allah tidak mencegah kepada kalian terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian di dalam agama dan tidak mengusir kalian
di negeri kalian, entah berhubung akan berbuat baik kepada mereka waktu ilaihim dan berbuat adil kepada mereka. Jadi ayat tadi disebut orang-orang yang tidak mengusir kita dan tidak memerangi ada tidak antar agama, maka kita boleh berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil kepada mereka. Dia dijadikan adil selama mereka itu ada hubungan baik dengan kita. Namun ada hubungan diplomasi antar negara atau berdiam di satu negara yang sama-sama adalah warga negara. Karena kita mengakui 5 agama di antara Kristen sama-sama warga negara, maka derajatnya sama warga negara. Maka kita boleh bergaul dan boleh berbuat baik kepada mereka. Nah, maka mengucapkan Natal itu bukan kita mengikuti akidah mereka, tetapi kita ini tetap akidah kita bahwa Isa itu adalah Rasul. Dalam ajaran Islam kita wajib beriman kepada 25 nabi dan Rasul. Di antara nabi yang ke-24 itu adalah Isa alaihissalam. Di antara nabi yang ke-24. Maka kita wajib beriman kepada nabi dan Rasul, termasuk bagian dari hukum iman. Ketika kita itu memperingati Natal sama saja dengan memperingati lahirnya Isa. Jadi memperingati lahirnya Isa. Maka dalam Al-Quran itu Isa sudah menyatakan sebagai juru selamat. Salamun alayya yauma wulidtu wa yauma yamutu wa yauma mub'atsu. Keselamatan bagiku ketika aku dilahirkan dan ketika aku diutus. Maka yang disebut juru selamat itu orang Kristen mengatakan Yesus Kristus. Dalam Islam ada namanya Al-Masih. Al-Masih juru selamat. Nah, maka apabila kita mengacu kepada ayat itu surat Al-Mulk, surat Maryam di antaranya, bahwa Isa sudah menyatakan tentang hari kelahirannya sebagai juru selamat. Maka kalau kita mengatakan selamat Natal atau memperingati Natal, kita memperingati lahirnya Isa Al-Masih, bukan memperingati Isa Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Nah, maka dalam kondisi yang memang sekarang terjadi pergaulan, pertemanan, maka ada kalimat indah yang disebut kalimat mujamalah, membahagiakan. Nah, maka dalam satu kasus Nabi itu pernah punya membantu seorang Yahudi. Ketika pembantunya itu sakit, Nabi menengok datang kepada pembantunya. Ini jadi dalil bahwa kita boleh menjadikan